Pukul 3 pagi di Key West, Florida, polisi mendatangi rumah usai laporan penelpon yang terbangun dalam kekacauan. Teman sekamarnya berdarah hebat saat dipeluk pacarnya yang panik. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia menekan luka di punggungnya yang tidak boleh dilihat siapapun, dan saya mengambil ini. Benar. Petugas pertama yang datang menunjukkan pistol 9 mm yang terlihat di sini, yang menurutnya ditemukan di lantai ruang tamu. Saya. Menunggu konfirmasi untuk 13 Travis. Florida menuju Jalan 79. Nantikan suhu udaranya. Akan terhubung ke telepon kuning di Florida. Mungkin di Jalan Raya US 1 atau semacamnya di kereta. Siapa yang ada di sini? Orang itu. Ya, cukup tinggi kerjasamanya dengan yang lemah. Itu saja. Dua ini ya. Di dalam, petugas medis merawat korban dugaan luka tembak, Tyler Nolish, 30 tahun, yang langsung dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal. Saya tidak tahu apa yang dia maksud. Saya tidak mengerti. Bisa. Saya. Mundur. Apakah saya bisa mundur dengan Huga? Namun, bukan hanya api. Hah? Itu memang cuma api. Kalian sedang ngapain? Cuma memencet bel. Iya. Aku tadi tidur. Bagus, kamu di luar bersamanya. Sekarang. Bu. Ayo, keluar. Bu. Bu. Ayo, keluar. 4116, lalu lintas, Florida. Westminster, kamu belum tahu. Aku tidur, tidak tahu. Polisi mengidentifikasi tersangka di sini sebagai Brittany Holbrook, berusia 33 tahun, pacar korban selama 9 bulan terakhir. Itu hanya untuk duduk di atas jeep hitam 1 menit. Kamu dengar suara tembakan? Tidak. Aku pergi tidur. Aku tidak ingin melihatnya. Di lantai bawah, petugas menahan teman sekamar yang menelpon 911. Kita lihat apa yang dia katakan. Bisa ceritakan apa yang terjadi? Mungkin waktunya sekitar 3 menit sebelum saya menelpon 911. Saya mendengar teriakan dan dia berjalan di lorong sambil memanggil nama saya. Lalu mereka bangun dari tempat tidur. Saya tidur 2 jam, tapi merasa ada yang salah. Saya ke ruang tamu dan lihat Tyler tak sadar dengan sesuatu keluar dari punggungnya. Saya tidak tahu asal atau caranya, tapi saya tahu kalau itu John, saya pasti mendengarnya. Saya juga tidak tahu detail kejadiannya. Ada apa? Mereka pikir ini, Kenapa? Tak lama kemudian, Brittany dan teman sekamarnya dibawa ke teras saat penegak hukum menyelidiki. Aku harus ke kamar mandi. Aku tidak bisa, itu bukan keputusan aku. Oke, memang bukan keputusanmu, tapi ini jelas-jelas tubuhku. Jadi aku harus ke kamar mandi, bukan karena kamu atau aku yang bilang begitu. Itu bakal terjadi. Oke. Oke. Tahan dulu. Aku gak tahan lagi, ini penting. Saat matahari terbit, para detektif datang untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sini. Detektif Costa atau kantor sheriff, Tek Magnali. Saya hanya ingin mengumpulkan informasi tentang kejadian ini. Maaf, Tyler sudah meninggal. Itulah sebabnya kami semua ada di sini. Oke.
Itulah sebabnya kita harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu. Kami juga tidak tahu, baru datang. Kami mencoba mencari tahu setelah kejadian, oke? Jadi, kami punya beberapa pertanyaan. Sebelum bertanya, ada beberapa hal yang perlu kami bacakan. Saya yakin kamu pernah menonton Lawrence atau Dayline. Tyler sudah tidak hidup. Britney telah dibacakan hak Miranda dan setuju berbicara dengan detektif sebelum pemeriksaan dilanjutkan. Menurutmu, berapa banyak dia minum semalam? Kira-kira 5 atau 6 bir, sekitar 2 botol rum. Banyak. Banyak, entahlah, aku tidak tahu. Aku minum Carling War Seltzers dan kemudian Tyler ke toko dan kembali dengan bir. Jadi aku tidak bisa memberitahumu berapa banyak yang benar-benar aku minum. Tidak tahu, kami taruh fanball di meja dan aku lempar semuanya ke kotak. Apa hal berikutnya yang kamu ingat? Stabilo Bulletin. Apa? Hello, Tyler. Bowling Thailands. Kamu tadi di mana? Di dapur. Kamu ingat bagaimana sampai ke dapur? Kamu berbaring di tempat tidur bersama Tyler dan anjing-anjing. Dan kemudian hal berikutnya yang mereka ingat. Kamu sudah ada di dapur. Oke, dan di mana Tyler? Aku di bawah. Iya. Ingat bagaimana dia berbaring? Tyler. Membuat pernyataan ke siapapun? Iya. Apakah kamu meninggalkan Tyler sebelum polisi tiba? Atau kamu memegang barang itu sepanjang waktu? Hai. Oke. Kamu ingat Tyler bangun dari tempat tidur tadi malam? Hah? Jadi kamu tidak tahu bagaimana dia pindah dari tempat tidur ke ruangan itu? Hah? Tidak. Apakah pernah ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga di antara kalian? Kalian pernah berselisih. Hey. Bertengkar seperti itu. Apakah kalian saling berteriak dan berdebat? Itulah kematian yang pasti. Bernie, ada pukulan, dorongan, tidak dengan pistol? Kamu lupa alasan bangun dan meninggalkan tempat tidur tadi malam. Apakah kamu pikir kamu mabuk sampai-sampai kamu tidak ingat? Sejujurnya, aku bahkan merasa ini semua tidak nyata sekarang. Mereka berencana untuk ikut hadir, tentu. Apakah ada alasan bahwa akan ada pistol di lantai ruang tamu? Saya meletakkannya di sana, saya akan bilang begitu. Saya mengarang. Karena kamu ingat memilikinya di suatu saat tadi malam. Tadi malam tidak ada dorongan, pukulan, atau hal lain yang bisa menyebabkan cedera padanya. Pada saat polisi datang, apakah dia masih sedikit bergerak? Setelah sadar, tidak banyak. Apakah dia mencoba bicara atau menggerakkan bibir? Kamu tidak ingat dia mengatakan apa-apa? Britney bilang ke detektif, dia tak ingat Tyler berkata apapun di saat terakhir. Tapi teman sekamarnya berkata lain. Sejak aku tinggal bersama mereka, aku mungkin hanya melihat 3 kali pertengkaran yang agak keras. Tidak pernah ada yang fisik, seperti Bagaimana suasananya saat kamu tak ada? semuanya baik, semua akur, tanpa masalah. Aku merasa itu malam yang biasa saja, kamu tahu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana memastikan kalau dia benar-benar sakit. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa bilang apa yang terjadi, karena aku memang tidak tahu. Dia masih sadar saat aku menghampirinya, dan aku tidak melihat darah sama sekali. Hanya saja, dan aku melihat sebuah pistol. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya melihat banyak darah.
tapi aku memang melihat ada pistol tergeletak di seluruh toko itu. Aku yakin itu pistol, tapi aku tidak mendengar suara tembakannya. Aku terbangun bukan karena suara itu, tapi karena teriakan dia. Dan aku hanya mendapat sedikit darinya. Aku tidak melihatnya dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku dengar dia bilang, ditembak di punggung, sambil bergumam. Teman sekamar Tyler memberitahu polisi bahwa dia diduga mendengar Tyler berkata, "Perempuan jalang itu menembakku dari belakang," saat meminta menelpon 911. Dan apakah dia seperti sadar, lalu tidak sadar? Iya, Kamu bilang dia mengatakan sesuatu padamu. iya, tapi aku nggak lihat apa-apa, cuma tahu dari ucapannya. Aku sedang mencari tahu apa yang terjadi. Aku yakin dia bilang perempuan jalang itu menembakku dari belakang. Dia ada di mana saat dia mengatakan itu? Tepat di sana. Kamu melihat sesuatu tentang dia? Apakah dia mengatakan hal lain? Apakah dia masih tidak? Dia memang mengatakan satu hal lagi. Seperti saat pertama kali aku menyebut Mike Tyler. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dia bilang hubungi 911, jadi aku lakukan. Lalu dia bicara bagian lain. Tapi Sudah ada yang memberitahumu soal temanmu? tidak, aku sudah bertanya, tapi belum ada yang memberitahu. Maaf, harus memberitahu. Dia sudah meninggal. Tunggu sebentar. Aku sudah menduga, itulah sebabnya mereka heboh soal ini. Dia bilang dia ingat aku tinggal di lantai. Kamu ada di belakangnya. Dan Tyler berkata, panggil 911 kamu seharusnya langsung menembakku saja. Apakah kamu ingat itu? Apa alasan aku mengatakan itu? Ya, itu hampir mungkin. Ada celah yang cukup besar dalam ingatanmu. Saat ini, satu-satunya cerita yang kita punya menunjukkan bahwa kamu yang menembak. Ini akan membantu kami mencari tahu apa yang terjadi. Biarkan kami mengambil sampel dari tanganmu. Itu adalah sesuatu yang akan kamu setujui untuk kami lakukan. Ya, kami tidak tahu siapa yang menembakkan senjatanya untukmu. Itu akan membantu kami mengetahuinya. Apakah Anda bersedia memberi izin kepada kami untuk mengambil sampel dari tangan Anda? Tanganku penuh darah. Aku tidak tahu. Kalian semua seperti anak kecil. Aku lelah dengan darah. Detektif memberi Britney waktu berpikir sebelum ceritanya tiba-tiba berubah. Oke, Bisa mulai dengan saya. Posisi apa yang kamu ingat sekarang? Tidak tahu. Seperti, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa dia melakukan itu padaku. Aku tidak tahu. Jadi, kalian sedang di tempat tidur. Aku tidak tahu apa yang memulainya. Oke, apa yang kamu ingat? Dia mencekik aku seperti dia benar-benar mencoba membunuhku. Boleh aku lihat lehermu sebentar? Oke. Brittany mengaku dicekik oleh korban dalam pertengkaran panas tanpa provokasi. Namun polisi menyatakan tidak menemukan bekas di leher atau tanda pencekikan di matanya. Di sini. Semuanya. Aku ingat dindingnya. Oke, Karena aku pikir bisa kamu lihat sisi lehermu? Dinding menaruhku di dinding. Ibu pernah mengatakan itu padaku sekali sebelumnya. Oke, jadi kamu sedang di tempat tidur. Lalu apa? Bagaimana kamu bangun? aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya ingat aku tidak bisa bernapas sedikit pun. Dan dia seperti menghancurkan kerongkonganku. Dan di mana dia?
seperti di sisi tempat tidurnya, tapi lebih tinggi. Baiklah, apa yang terjadi selanjutnya? Aku tidak tahu. Aku pasti berteriak. Aku ingat mencoba berteriak karena aku berusaha bangun agar bisa membantuku. Oke. Dan aku ingat dia berteriak sangat keras. Dan dia terus melakukannya, bahkan lebih dari sekali. Dan aku mencoba untuk pergi dan keluar dari kamar. Tapi dia mengikutiku dan menekanku ke dinding itu. Dia mengangkatku dari leher. Kamu bilang dia mengangkatmu, maksudnya sampai terangkat dari lantai. Iya, seperti itu. Oke. Kamu tahu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa. Kamu ingat cara keluar dari situasi itu? Apa hal berikutnya yang kamu ingat setelah ditekan ke dinding? Sepertinya kamu sedang menggambarkan sebuah pertikaian yang cukup keras di sana. Iya. Apakah saat itu ada perkelahian? Kamu memukul atau mencakar? Kalau aku dicekik, pasti akan berusaha keras melepaskan diri, kan? Iya, aku melakukannya karena dia menekanku ke dinding. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan untuk mencoba melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu mungkin telah mencakar atau memukulnya? Atau... Aku yakin lakukan semuanya. Semuanya? Sesuatu. Oke. Aku tidak. Baik, aku beri kamu waktu sebentar. Mau tetap di sini dan lihat aku tahu apa lagi? Maaf. Para detektif memberi Britney waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan pemeriksaan saat tersangka mengingat lebih banyak detail. Kamu ambil pistol di meja samping tempat tidur untuk menakutinya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah ingin menyakitinya sama sekali. Aku tidak tahu. Maksudku, aku tidak tahu apakah aku melakukannya. Aku tidak ingat. Aku ingat memeluknya dan menciumnya. Dia hanya berdarah di depannya. Ini terlalu berat. Aku tidak... Bahkan tidak. Aku tidak bisa memahami ini sekarang. Terlalu berat. Dia terus berteriak padaku, mengatakan hal-hal yang seperti tidak masuk akal. Kayak memanggilku, kayak dasar jalan, dan mengatakan bahwa kayak dia akan memberiku pelajaran, dan bahwa kayak omong kosong yang sama sekali tidak masuk akal. Dan dia bilang, lihat apa yang kamu lakukan padaku. Dan aku bilang, aku sama sekali tidak melakukan apa-apa. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Aku bilang, sudah kembali tidur saja, seperti itu. Saat kamu terpojok, apa kamu merasa seperti inilah akhirnya? Aku kira dia akan mencabik kerongkonganku dari kulitku, seolah menghancurkannya. Dia tidak hanya mendorong, tapi juga mencekik. Menghancurkan tenggorokanku. Aku benar-benar tidak bisa bersuara atau bernapas sama sekali. Seperti... Ya, dia benar-benar berusaha membunuhku. Dia mencoba memukul. Dan dia hampir berhasil. Itu terdengar seperti... Iya, tapi lalu apa? Maksudku, kamu menghabiskan hidupmu di penjara karena bertahan hidup? Atau kamu
yang terjadi pada orang-orang? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku bisa saja seperti mengarang cerita seolah-olah aku tahu. Aku akan keluar dari ruangan untuk menjauh darinya. Apa yang terjadi setelah itu? Aku tidak tahu. Aku tak ingat keluar ruangan. Kami tidak ingin kamu mengada-ada apapun. Tapi apa yang terjadi padaku? Apakah aku akan diadili atau apa yang akan terjadi? Baiklah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Lalu bagaimana? Bagaimana caranya? Maksudku, bagaimana semua ini akan berakhir? Apakah aku akan mendekam di penjara? Ya, kami harus melakukan penyelidikan dan mencari tahu siapa yang melakukan ini padanya. Iya. Tapi aku akan 100% jujur padamu. Saat ini tampaknya kamu yang melakukannya. Ya, sepertinya kita semua lupa bagian itu. Iya. Ya, aku hanya berkata jujur. Jadi apa selanjutnya? Aku di penjara menunggu sidang atas tuduhan pembunuhan. Jika kamu bisa memberitahu kami. Catatan daring menunjukkan Britney dinyatakan bersalah pembunuhan tingkat 2 oleh juri pada Juni 2023 dan dijatuhi hukuman 40 tahun penjara.